Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berjumpa di materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai materi pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini ialah supaya kalian bisa mengenal bagaimana jasa-jasa yang pernah ditorehkan oleh Khulafaur Rasyidin, sehingga rasa cinta kalian kepada Islam itu semakin bertambah. Langsung aja ya, mulai dari prestasi Khulafaur Rasyidin yang pertama, dari mulai perluasan wilayah, kodifikasi Al-Quran, memerangi nabi palsu, dan para pembangkang. Perlu kalian ketahui bahwasanya perluasan wilayah pada zamannya Khulafaur Rasyidin itu bisa sampai keluar daerah Jazirah Arab dan bisa dikatakan sebagai keberhasilan yang paling besar. Bisa kalian lihat buktinya dari slide ini ya, bahwasanya ketika Utsman bin Affan itu menjabat seorang pemimpin atau khalifah, perluasan wilayah Islam itu sudah mencapai ke berbagai wilayah dari mulai Khurasan, Armenia, Tunisia, Azerbaijan, Rai, Amuria, dan Siprus. Dan perlu kalian ketahui ada kunci keberhasilan yang membuat Khulafaur Rasyidin itu berhasil dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di antaranya adalah yang pertama, jika ada seseorang yang masuk Islam, maka jiwa dan hartanya itu akan dilindungi oleh Khulafaur Rasyidin dan para pasukannya. Kemudian yang kedua, jika tidak mau masuk Islam, mereka harus membayar pajak, maka jiwa dan hartanya itu akan dilindungi. Kemudian yang ketiga, jika ada seseorang yang menantang secara keras karena tidak mau masuk Islam juga tidak mau membayar pajak, maka orang tersebut akan diperangi. Jauh sebelum zamannya Utsman bin Affan itu menjabat sebagai khalifah, atau tepatnya ketika Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, wilayah kekuasaan Islam itu sudah dibagi ke dalam 8 provinsi. Pencapaian yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin selanjutnya yaitu mengkodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada zamannya Khulafaur Rasyidin itu dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua dilakukan pada zamannya Utsman bin Affan. Nah, kemudian dari situ timbullah pertanyaan, apakah pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq dengan Utsman bin Affan kodifikasi Al-Qurannya itu sama ataukah berbeda? Kalau misalnya berbeda, seperti apa ya? Oke, kita langsung aja ya lihat di slide yang ini ya. Gimana? Sudah tahu belum jawabannya? Ya, gimana? Ya, betul. Kalau pada zamannya Abu Bakar itu dilakukannya kodifikasi Al-Quran karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam peperangan. Sementara pada zamannya Utsman bin Affan itu dilakukan kodifikasi karena banyaknya perselisihan tentang tata cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu memerangi nabi palsu. Suku Arab yang berasal dari Hijaz dan juga Nejaj menyatakan murtad dengan alasan mereka hanya memiliki perjanjian kepada Nabi Muhammad SAW saja. Tidak sedikit dari mereka kembali memeluk agama dengan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memandang gerakan itu sangat berbahaya dan langsung memberikan ketegasan kepada mereka. Sebagian kaum murtad ada yang menerima ajakan damai dan kembali tunduk kepada hukum Islam, dan sebagiannya lagi ada yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena membangkang. Berikut ini merupakan nama-nama nabi palsu yang dikenal atau yang sangat terkenal pada zamannya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu adalah Aswad Al-Ansi. Yang kedua ialah Tulailah bin Khuwailid Al-Asadi. Yang ketiga yaitu Malik bin Nuwairoh. Yang keempat ialah Musailamah Al-Kadzab. Gimana anak-anak? Sudah mengerti? Kalau misalnya sudah mengerti, ibu langsung bertanya aja ya. Yang pertama, coba kalian sebutkan sampai mana wilayah kekuasaan pada masa Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua,
Coba kalian jelaskan atau sebutkan berapa kali kodifikasi Al-Quran pada zamannya Khulafaur Rasyidin itu dilakukan. Yang ketiga atau yang terakhir, coba kalian sebutkan salah satu suku yang mengatakan bahwasanya mereka itu murtad atau tidak ingin menyembah kepada Allah lagi. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari segala kejadian yang sudah Ibu sampaikan di beberapa peristiwa tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian bisa memaklumi dari segala kekurangan yang ada di materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.